Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, para pemirsa Ahsan TV dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar Anda para pemirsa? Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan dalam menjalankan aktivitas di malam hari ini. Bertemu kembali di program kajian kita pada kesempatan malam hari ini. Alhamdulillah di studio Ahsan TV telah kedatangan salah seorang ustaz, yakni Al-Ustaz Zaid Susanto LC hafizahullah taala. Yang insyaallah beberapa menit ke depan Al-Ustaz akan menyampaikan pembahasan seputar tentang tanda-tanda kebahagiaan. Sebelum Ustaz memulai pembahasan, kita sapa terlebih dahulu para pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ustaz kabarnya Ustaz? Alhamdulillah Khair. Alhamdulillah. Insyaallah bisa berkunjung kembali Ustaz di studio Ahsan TV. Alhamdulillah. Baik para pemirsa, sebelum Ustaz menyampaikan materi tentang tanda-tanda kebahagiaan, insyaallah nanti di segmen soal jawab, di segmen interaktif kami memberikan kesempatan kepada para pemirsa dimanapun Anda berada. Anda bisa bertanya langsung kepada Al-Ustaz seputar materi yang nanti dijelaskan oleh Ustaz. Anda bisa menghubungi kami di nomor 0813 10040253. Kami ulangi lagi, Anda bisa menghubungi kami baik menelepon secara langsung atau Anda bertanya melalui via SMS di nomor 0813 10040253. Oleh karena itu kami persilakan para pemirsa untuk menyiapkan alat tulis. Mungkin dirasa ada hal-hal yang mungkin dirasa penting untuk dicatat insyaallah taala. Oleh karena itu kami berikan silakan kepada Al-Ustaz Khalil Mashkuran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, para pemirsa Ahsan TV dan juga para hadirin di studio Ahsan TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapapun orangnya di dunia ini, entah itu tua, entah itu muda, besar, kecil, laki-laki, perempuan, muslim ataupun kafir, semuanya pasti menginginkan sebuah kebahagiaan. Pasti tidak ada seorang pun di kalangan mereka yang saya sebutkan tadi atau yang belum saya sebutkan menginginkan kebalikan dari bahagia, yaitu sengsara. Makanya kita perhatikan sebagian manusia ada yang mencari kebahagiaannya dengan cara mengumpulkan harta. Mereka menghabiskan waktu mereka untuk mengumpulkan harta, menyibukkan dirinya dengan mengumpulkan harta. Mereka menyangka bahwasanya kebahagiaan ada pada lembar-lembar uang atau gemerincingnya dinar dan dirham, sehingga waktu mereka terkadang habis hanya untuk mencari harta, hanya untuk mencari kebahagiaan. Di antara mereka ada yang menganggap bahwasanya kebahagiaan itu adalah ketika dia bisa traveling, dia bisa melakukan wisata, pagi bisa makan pagi sarapan di Singapura, kemudian makan siang di Amerika, ya. Kemudian makan malam
di Australia, buang hajat kembali ke Cikarang. Bagian kotorannya, Ustaz. Iya, dia menganggap seperti itu adalah kebahagiaan, ya, sehingga dia habiskan waktunya, dia tinggalkan keluarganya demi untuk mencari kebahagiaan di perjalanan-perjalanan yang dia lakukan. Sebaliknya ada orang lain yang ekstrim yang mengatakan bahwasanya di dunia ini nggak ada kebahagiaan, ya, sehingga dia putus asa dalam hidupnya, ya, sehingga dia merasa tidak ada harapan. Semua ini adalah pendapat yang salah. Bahwasanya kebahagiaan ada di balik lembaran uang itu tidak benar. Bahwasanya kebahagiaan itu ada di tempat-tempat wisata itu tidak benar. Bahwasanya di dunia ini tidak ada kebahagiaan itu juga tidak benar. Ketahuilah bahwasanya di dunia ini ada kebahagiaan, yaitu tatkala seorang hamba bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kebahagiaan yang hakiki. Seorang muslim, seorang mukmin yang bisa bertakwa kepada Allah, mengikuti petunjuk Allah, mengikuti segala perintah Allah dan menjauhi larangannya, itulah orang yang bahagia. Orang yang hidupnya nikmat, orang yang hidupnya enjoy, senang. Ibaratnya sebuah alat yang diciptakan dan digunakan sesuai dengan tujuan penciptaannya. Kita tahu bahwasanya sepeda motor dengan roda yang halus, tidak begitu bergerigi banyak, sepeda motor biasa. Ketika digunakan di sebuah jalan yang halus, maka dia akan menjadi sebuah kenikmatan. Tapi kalau sepeda motor yang biasa, bukan trail, bukan sepeda motor balap, bukan sepeda motor gunung, kita buat manjat gunung, maka akan sengsara rasanya dan sulit. Itulah manusia. Ketika dia mengikuti jalan hidup yang dituntunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dituntunkan oleh Rasulnya Shallallahu alaihi wasallam, itulah hakikat kebahagiaan, ya. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah atau di antara beberapa tanda kebahagiaan yang telah disebutkan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi dalam kitab beliau Qawaidul Arba', di mana beliau mengatakan, nas'alullaha ayyaj'alaka mimman idza u'tiya syakara wa idza ubtuliya sabara wa idza adnaba istaghfara fa inna haula'i thalath unwanus sa'adah. Beliau mengatakan rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau kepada para pembaca buku beliau. Beliau mengatakan, mudah-mudahan engkau wahai para pembaca bukuku dijadikan oleh Allah menjadi orang-orang yang apabila diberi, ia pandai bersyukur, dan apabila diuji, dia pandai bersabar, dan apabila berbuat dosa, dia pandai beristighfar. 3 hal ini adalah merupakan tanda-tanda kebahagiaan, ya. Jadi Syekh rahimahullahu ta'ala beliau menyebutkan bahwasanya di sana ada 3 tanda kebahagiaan. Apabila seorang itu bisa menempatkan dirinya pada masing-masing kondisi tersebut, maka jadilah dia orang bahagia. Yang pertama adalah orang yang apabila dia diuji, apabila dia diberi, maka dia pandai bersyukur. Ya, dia pandai bersyukur. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sesungguhnya, ya, sungguh seandainya kalian bersyukur kepada nikmatku kepada kalian, bersyukur kepadaku atas nikmat yang aku berikan kepada kalian, niscaya akan aku tambahkan nikmatku kepada kalian. Ini adalah janji Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang yang pandai bersyukur. Ini orang-orang yang apabila mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dia pandai mensyukuri, ya, pandai mensyukuri.
bagaimana cara bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Sering kita dengarkan penyampaian dari para asatidzah, para duat yang mereka ambil dari para ulama, bahwasanya cara bersyukur itu ada 3. Yang pertama adalah meyakini bahwasanya segala macam nikmat itu adalah semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Dan apa saja yang kalian rasakan, kenikmatan yang kalian rasakan itu adalah semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari yang lainnya. Turunnya hujan, faminallah. Cuaca yang panas sehingga kita bisa menjemur pakaian, menjemur makanan, menjemur beras, minallah ta'ala. Hewan ternak yang berkembang biak, minallah ta'ala. Anak istri yang berkembang, ya, jadi banyak, ya, minallah ya azza wa jalla. Kita harus yakini dalam hati kita bahwasanya segala sesuatu kenikmatan, segala macam kenikmatan itu adalah semata-mata dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama, menisbahkan segala macam nikmat semata-mata kepada Allah. Yang kedua, mengucapkan dengan lisan. Kita ucapkan ketika mendapatkan nikmat dari Allah, kita ucapkan alhamdulillah wa syukurillah, atau alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya segala macam amal saleh menjadi sempurna. Kita ucapkan alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Kita puji Allah Subhanahu wa taala karena Allah memiliki nama-nama yang mulia, sifat-sifat yang maha tinggi, ya. Maka kita puji Allah Subhanahu wa taala dan kita bersyukur karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat kepada kita. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Hati kita meyakini bahwasanya nikmat semata-mata dari Allah, dan ini bukan pekerjaan yang gampang. Mulut mungkin bisa berkata, akan tetapi hati terkadang tidaklah serupa dengan mulut, ya. Jadi terkadang mulut mengatakan ini adalah semua nikmat dari Allah, tapi hati mengatakan inilah jerih payah usahaku. Dan apa yang dikatakan hati mungkin terkadang melebihi apa yang dikatakan lisan. Ini yang berbahaya, ya. Makanya, ya, tugas pertama kita adalah meyakini bahwasanya segala macam nikmat semata-mata dari Allah. Kemudian yang kedua, mengucapkan syukur dengan lisan kita. Kita katakan bahwasanya alhamdulillah. Ini yang kedua. Adapun yang ketiga, maka kita gunakan nikmat itu semata-mata untuk ketaatan kepada Allah, ya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala semakin mencintai kita dan berkenan untuk mempertahankan nikmat itu pada diri kita, bahkan berkenan untuk menambahnya. Oleh sebab itu, Al-Imam Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di mengatakan, bisyukri, dengan rasa syukur itu ya baqa al-mawjud, kenikmatan yang sudah ada itu bisa langgeng, itu dengan syukur, ya. Jadi bisyukri ya baqa al-mawjud, dengan rasa syukur kenikmatan yang sudah ada bisa langgeng. Wa yahsulu al-mafqud, dan akan mendapatkan sesuatu yang tadinya belum ada. Jadi nikmat yang sudah ada dipertahankan oleh Allah, bahkan ditambah nikmat yang tadinya belum ada. Inilah arti dari la in syakartum la azidannakum. Seandainya kalian bersyukur, niscaya aku tambah. Kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, ya, bisyukri yabqa al-mawjud wa yahsulu al-mafqud. Dengan rasa syukur itu kenikmatan yang ada bisa bertahan, akan dilanggengkan oleh Allah, dan kenikmatan yang belum ada akan dimunculkan, ya, akan diberikan oleh Allah kepada orang yang pintar bersyukur. Ini cara bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita gunakan nikmat ini semata-mata untuk ketaatan kepada Allah, jangan digunakan untuk kemaksiatan. Allah akan murka. Sebagaimana halnya misalnya Anda sebagai orang tua memiliki anak perempuan, ya, kemudian Anda ketemu dengan pemuda itu Anda beri HP gratis, Masya Allah, BB, ya, Android, ya, atau yang lain-lain, ya, yang bisa untuk
WhatsApp, ya, kemudian FB, ya, dan yang lainnya, foto diri dan yang lainnya. Apa itu kalau foto diri itu? Instagram, selfie dan lain-lain itu kan. Anda berikan itu HP kepada anak laki-laki yang Anda kenal, tapi ternyata Anda kemudian ngonangi itu apa ya? Memergoki anak laki-laki itu ternyata sedang pacaran sama anak perempuan Anda pakai HP yang tadi kita berikan. Kira-kira rasanya gimana? Rasanya itu marah sekali, ya, HP kita banting, kita tarik, ya, percuma aku beri kamu, banting. Walillahil masalul a'la. Allah memiliki permisalan yang jauh lebih tinggi. Tidak seperti itu. Tapi ketika Allah memberikan nikmat itu kepada kita, kemudian nikmat itu justru kita gunakan untuk berbuat maksiat, kira-kira Allah murka atau tidak? Sangat murka. Allah sangat murka. Ya, maka para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, segeralah mohon maaf, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala sekiranya memang kita masih sering menggunakan nikmat-nikmat Allah, mulut kita, mata kita, telinga kita, ya, tangan kita, kaki kita, kemaluan kita untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, kita diciptakan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan bukan bermaksiat. Ini cara bersyukur kepada Allah. Ada satu hal lagi yang perlu disampaikan, yaitu tentang bersyukur. Salah satu tanda kebahagiaan manusia, orang yang sempurna, yang memiliki hidup yang bahagia adalah orang yang pandai bersyukur. Bersyukur kepada Allah ketika mendapatkan nikmat, dan juga bersyukur kepada sesama manusia yang telah memberikan kebaikan kepada dia. Ya, makanya di antara manusia yang paling kita syukuri keberadaannya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kita sehingga kita mengenal mana kesyirikan dan mana tauhid. Kita mengenal mana ikhlas dan mana riya. Kita mengenal mana ibadah yang baik dan mana ibadah yang kurang baik. Kita mengenal muamalah yang baik dan mana muamalah yang tidak baik. Coba kalau tidak ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan izin Allah turun ke bumi, yakni diutus oleh Allah Subhanahu wa taala maksud saya, maka kita tidak tahu mana yang baik dan mana yang tidak. Kita melakukan jual beli sak gelem wudele dewi. Ya. Sing iki dodolan nganggo wudele, sing iki juga jualan pakai. Yani masing-masing orang itu apa? Berbuat sesuai dengan kemauan dia sendiri. Tapi tatkala Allah memberikan aturan, Masya Allah, tertib hidup ini. Tertib semua. Yang namanya jual beli itu harus ada memberi dan mengambil, begitu. Kalau nggak ada aturan, inginnya ngambil tok, ya, dan tidak mau. Yang namanya hutang harus dikembalikan. Itu aturan. Kalau orang mau bikin aturan sendiri, kacau hidup ini. Maka Allah Subhanahu wa taala berikan aturan lewat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan perantara beliau, kehidupan kita walhamdulillah menjadi tenang. Kita harus patut bersyukur, berterima kasih. Bagaimana caranya? Kita ikuti syariat beliau sallallahu alaihi wasallam. Kita banyak membaca salawat kepada beliau, terutama seperti tadi pada hari Jumat. Kita ucapkan salawat kepada beliau. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, dan seterusnya. Ini salah satu di antara makhluk Allah yang berhak untuk mendapatkan rasa terima kasih dari kita. Yang kedua adalah kedua orang tua kita. Kedua orang tua kita, terutama ibu kita, dialah yang telah melahirkan kita, ya, merawat kita, dan membesarkan kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dia telah mengandung kita, ibu kita, menyusui kita dan merawat kita. 3. Ya, mengandung, menyusui dan merawat atau membesarkan kita. Oleh sebab itu, inilah diantara hikmah kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengulangi kata-kata beliau, man ahaqqun nasi bibirri, ketika ditanya oleh seorang sahabat, siapakah orang yang paling berhak untuk mendapatkan kebaikan dariku? Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ummuk. Thumma man, kata sahabat. Kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Ummuk.
Sumaman, kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Ummuk. Sumaman, kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Abuk. Ya. Ibu 3 kali, bapak 1 kali. Kata para ulama, dikarenakan ibu itulah yang mengandung, ibu itulah yang menyusui, ibu itulah yang membesarkan kita. Taruhlah ibu itu tidak menyusui. Yang nyusui adalah Mr. Baqarah. Susunya susu sapi misalnya. Ya. Apa berarti haknya berkurang? Tidak. Tidak. Ya. Taruhlah yang mengandung, bukan yang mengandung, yang merawat. Begitu lahir, karena ibunya seorang pekerja yang sibuk mungkin, kemudian dirawat oleh orang lain. Apakah juga haknya berkurang? Tidak. Dia tetap berhak untuk mendapatkan kebaikan kita. Baik orang tua itu, orang tua kita muslim, atau orang tua kita selain agama Islam, yaitu kafir. Maka kita harus tetap berbakti kepada orang tua, berterima kasih kepada mereka. Kemudian juga kepada bapak kita, karena dengan perantaraan bapak itulah kita ada. Ya, karena kita semua ini dilahirkan dengan adanya ibu dan bapak. Walaupun manusia ada berapa jenis? 4. Ada yang punya bapak tok. Siapa? Hawa. Ada yang tanpa bapak, tanpa ibu, Nabi Adam. Ada yang dengan ibu tok, Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Ada yang dengan bapak dan dengan ibu. Ya kita ini. Ya, kita ini. Taib. Kemudian di antara orang-orang yang patut kita syukuri agar kita bahagia, ya, adalah suami. Seorang istri berterima kasih kepada suami, ya, bersyukur kepada suami. Jangan mengkufuri, ya, karena wanita yang mengkufuri nikmat dari suami, sekecil apapun nikmat itu, hargai, dihargai. Ya, jangan sampai seorang wanita itu mengkufuri, mengingkari nikmat suami, sebagaimana sebagian orang, sebagian kaum wanita mengatakan ketika dia minta bantuan kepada suaminya, misalnya, mas tolong angkatkan jemuran, ya. Kemudian suaminya mengatakan, aduh dek capek, katanya. Apa kata istrinya? Dasar, sejak dari dulu nggak pernah nyenangkan istri. Kata dia, sejak dari dulu. Jadi seakan-akan nggak pernah sama sekali. Oh, lupa dia ketika dulu mantan anyar, ya, boncengan, senyum-senyum, ketemu sama temennya senyum. Kenapa senyum? Dapat suami, katanya. Lupa bahwasanya suaminya itu walaupun dengan sekecil apapun pernah membuat senang istrinya, tapi istrinya lupa. Ya, maka kewajiban seorang istri adalah berterima kasih kepada suami karena hak suami sangat besar. Maka wanita yang bahagia adalah wanita yang bisa bersyukur kepada Allah dan berterima kasih kepada orang tuanya, kepada Rasulullah SAW, kepada orang tuanya, kemudian kepada suaminya. Demikian juga, ya, sebaliknya. Ya, sebaliknya. Kata Imam Ibnul Qayyim bahwasanya anfa'un nasi ilaika man yahtajuka. Orang yang paling bermanfaat bagimu kira-kira siapa? Yang memberi kita uang, yang memberi kita barang, yang memberi kita harta, ataukah siapakah orang yang paling bermanfaat bagi kita? Menurut Anda siapa? Siapa kira-kira Akhi Abdurrahman? Orang yang memberikan Kira-kira siapakah orang yang paling bermanfaat bagi kita kalau menurut Anda? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah selesai tadi dari pembicaraan itu. Ada yang lain mungkin? Yani ada definisi, ada satu definisi, ada satu kondisi yang ini tidak diketahui oleh sebagian orang. Ya. Kata Al-Imam Ibnul Qayyim bahwasanya anfa'un nasi ilaika, siapakah orang yang paling mendatangkan manfaat bagimu? Kata beliau, alladzi yahtaju ilaika. Alladzi yahtaju ilaika. Orang yang paling bermanfaat bagimu adalah orang yang membutuhkanmu. Orang yang membutuhkanmu. Oleh sebab itu, istri adalah orang yang paling bermanfaat bagi suaminya. Kenapa? Karena sang istri butuh pada sang suami. Anak
adalah orang yang paling bermanfaat bagi orang tua. Karena anak itu membutuhkan orang tua. Begitu pula sebaliknya atau tidak? Ya. Anak membutuhkan orang tua atau orang tua membutuhkan anak. Oleh sebab itu, orang tua adalah orang yang paling bermanfaat bagi anak. Sebaliknya, anak adalah orang yang paling bermanfaat bagi orang tua. Dari situ maka tidak ada saling merendahkan. Yang namanya murid sama guru, mana yang paling butuh? Guru butuh murid atau murid butuh guru? Dua-duanya. Jadi guru itu adalah sosok yang bermanfaat bagi murid. Kenapa? Karena dia butuh murid. Makanya kita kenal dosen terbang. Ya. Dosen itu kalau nggak ada muridnya terbang betul, nggak pernah turun. Tapi ketika ada muridnya dia mendarat, ngajar. Kalau nggak ada murid, mau jadi guru gimana dia? Pekerjaan Anda, guru. Berapa murid Anda? 0. Ya. Anda di mana? Saya mahasiswa. Dosennya siapa? Nggak ada. Jadi sang guru butuh murid, murid butuh guru. Maka guru adalah orang yang paling bermanfaat bagi murid dan murid adalah orang yang paling bermanfaat bagi gurunya. Kalau begitu tidak ada saling apa? Saling merendahkan. Suami adalah orang yang paling bermanfaat bagi istrinya dan istri karena suami butuh istri. Dan istri adalah orang yang paling bermanfaat bagi suami karena istri butuh suami. Jadi setiap semakin besar orang itu butuh kepada kita, ketahuilah dia adalah orang yang paling bermanfaat pada kita. Kita harus banyak berterima kasih kepada dia. Kita sampaikan kepada istri kita, jazakillah khairah, terima kasih, matur nuwun mbok, matur nuwun bu, matur nuwun dik, ya. Matur nuwun, ya, mah, ya, terima kasih, ya. Karena dengan adanya Anda, saya bisa menjadi seorang suami, ya. Begitu pula sebaliknya, istri berterima kasih kepada suami. Subhanallah, hidup ini akan indah kalau bisa diisi dengan terima kasih. Apa saja yang diberikan oleh pihak yang berlawanan, kita bisa terima kasih. Setiap orang lain itu membutuhkan kita, justru kita berterima kasih, kita jadi kepake. Coba kalau kita nggak diminta apa-apa, didiamkan aja, nggak dibutuhkan, ya, maka kita seakan-akan adalah seorang pengangguran. Maka silahkan saling berterima kasih, saling berterima kasih, ya, saling mengucapkan kata-kata yang baik. Ini adalah tanda yang pertama. Adapun tanda yang kedua dari kebahagiaan adalah waman idza ubtuliya sabara. Yaitu orang-orang yang apabila diberi musibah maka dia adalah orang yang pandai bersabar. Kita ketahui bahwasanya nikmat yang pertama tadi yang harus kita syukuri dan musibah semuanya adalah kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dalam satu hadis yang menggambarkan bagaimana kondisi seorang muslim, ya, ajaban li amril mu'min, sungguh indah kondisi seorang mukmin. Inna amrahu kullahu lahu khair, bahwasanya segala kondisinya baginya itu baik. In asabathu sarra syakara fahuwa khairul lahu. Apabila dia mendapatkan nikmat, dia bersyukur. Jadilah kenikmatan tersebut menjadi kebaikan bagi dia. Wa in asabathu dharra, kalau dia ditimpa musibah, maka dia pun sabara, dia itu bersabar sehingga musibah tadi menjadi kebaikan bagi dia. Maka orang yang paling bahagia hidupnya adalah orang yang bisa bersabar tatkala mendapatkan musibah, ya, tatkala mendapatkan musibah. Bagaimana ujian itu? Apakah ujian itu adalah senantiasa yang buruk-buruk saja? Tidak. Ujian itu adalah bisa ujian kebaikan, bisa dengan ujian banyaknya harta, bisa dengan ujian tingginya jabatan, bisa dengan ujian banyaknya anak, banyaknya istri dan yang lain-lain, ya. Sesuatu yang banyak, sesuatu yang menggambarkan kenikmatan yang banyak, itu adalah ujian. Demikian pula ujian itu adalah sedikitnya harta, rendahnya jabatan, tubuh yang kurang sehat, kondisi keluarga yang pas-pasan, itu juga ujian. Jadi nikmat itu juga ujian, ya. Rasa susah juga ujian.
Kata Allah Subhanahu wa taala, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah atasbirun. Dan kami uji kalian dengan kebaikan. Uang banyak, badan sehat, anak banyak, istri banyak, ya, harta banyak, tanah luas, rumah bertingkat, ya. Ini ujian. Demikian juga wal khairi wa nabluukum bisyarri wal khairi. Dan kami uji kalian dengan keburukan dan kebaikan. Ya. Fitnatan sebagai ujian. Rumah sedikit dan yang lain-lain, harta yang tubuh yang sakit. Ini semuanya ujian. Maka seorang muslim, apapun dia kondisinya, dia janganlah mengharapkan ujian orang lain. Hadapi saja ujian yang dia hadapi, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang miskin mungkin akan melihat rumah orang yang kaya, sembari berangan-angan, duhai seandainya aku, ya. Tidak perlu panjang berangan-angan, hadapi apa yang ada di hadapannya. Kalau memang dia ditetapkan oleh Allah menjadi orang yang miskin, maka bersabarlah dalam kemiskinan. Kalau dia ditetapkan oleh Allah menjadi orang yang kaya, bersyukurlah dalam kekayaannya. Sekarang timbul pertanyaan, mana yang lebih utama? Orang yang miskin yang pintar bersabar, ataukah orang yang kaya yang pandai bersyukur? Siapa yang bisa menjawab? Orang kaya bersyukur. Itulah. Masa begitu? Ada jawaban lain? Mana yang lebih baik? Miskin, sabar, kaya, syukur. Orang yang paling bertakwa. Syekhul Islam mengatakan ketika ditanya, ayyuhuma afdal, mana yang lebih utama antara orang miskin yang pintar bersabar ataukah orang kaya yang pandai bersyukur? Kata Syekhul Islam, ya, atqahum lillah, ya, yaitu orang yang paling bertakwa. Artinya, kapan dia ditetapkan oleh Allah jadi orang kaya, maka dia harus menyikapi kekayaannya dengan bersyukur. Kapan seorang itu ditetapkan oleh Allah menjadi orang yang miskin, maka dia menyikapi kemiskinannya itu dengan sabar. Kapan Allah tetapkan seorang itu dengan kesehatan, maka dia syukuri kesehatan itu. Kapan seorang itu ditetapkan oleh Allah membuat atau menerima rasa sakit, maka sikapi rasa sakit itu dengan sabar. Kalau yang satu syukur, satu sabar, mana yang lebih afdal? Yang paling takwa, yaitu orang kaya yang syukurnya lebih besar daripada sabarnya orang miskin. Itu lebih afdal. Atau orang miskin yang sabarnya lebih besar dibandingkan syukurnya orang kaya. Itu yang lebih afdal. Jadi masing-masing bisa memiliki keafdalan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ditanya pilih mana? Miskin sabar atau kaya syukur? Nah, itu jelas itu. Kaya bersyukur. Itu ya, fitrah ya. Pinginnya sih gitu ya. Kaya yo sabar yo syukur. Tapi terkadang orang kaya itu sulit sekali untuk bersabar menghadapi kekayaannya. Makanya para sahabat dulu, kami lebih bersabar terhadap kemiskinan dulu di zaman Rasulullah SAW dibandingkan kekayaan yang kami hadapi sekarang ini. Itu para sahabat. Jadi ternyata kekayaan juga butuh apa? Kesabaran. Ya. Karena itu adalah ujian kekayaan. Ya, butuh sabar. Sebagaimana miskin juga adalah ujian, butuh kesabaran. Allah Ta'ala a'lam bishawab. Yang jelas, kapan saja seorang itu mendapatkan musibah, maka dia harus bersabar. Apa itu sabar? Sabar adalah habsun nafas, menahan diri, ya, menahan diri. Karena para ulama mengatakan bahwasanya sabar itu ada tiga. Ya. Sabar ketika menjalankan ketaatan, sabar untuk meninggalkan kemaksiatan, dan sabar untuk menghadapi musibah dari Allah SWT. Kita sekarang pada tanda kebahagiaan yang ketiga, dan dengan ini insyaallah ta'ala akan kita tutup pembicaraan kita pada malam ini, yaitu tidak adnaba istighfar.
seorang yang apabila melakukan kesalahan maka segera dia beristighfar kepada Allah. Kita tahu bahwasanya Bani Adam, semua anak keturunan Adam itu pasti berbuat dosa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu bani Adam khata'. Setiap bani Adam pasti melakukan banyak kesalahan, ya. Tapi sebaik-baik orang yang ketika dia sudah terjerumus ke dalam kesalahan adalah orang yang segera beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidunubihim. Ya, apabila mereka melakukan fahisyah, perbuatan-perbuatan keji atau mendolimi diri sendiri, segera mereka beristighfar, ya, menghentikannya. Walam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Mereka tidak melanjutkan apa yang mereka kerjakan sementara mereka sudah mengetahui. Maka kewajiban kita sebagai seorang muslim adalah orang yang bergegas bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita adalah orang yang bahagia, adalah orang yang menyadari kesalahannya kemudian segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan betapa banyaknya kesalahan yang kita lakukan setiap harinya, maka hendaklah kita memperbanyak istighfar sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga memperbanyak istighfar. Saya kira begitu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini menjadikan pencerahan pada diri saya pribadi dan juga pada kaum muslimin dimanapun anda berada, dan para hadirin di studio Ahsan TV. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Waktu saya kembalikan kepada akhuna Abdurrahman. Ya, kepada Ustaz yang tadi telah memberikan pelajaran yang sangat berharga kepada kita semua. Di antara poinnya tadi, subhanallah, sangat luar biasa. Di antara 3 kebahagiaan yang bisa didapatkan seorang muslim, yakni diantaranya apabila diberi, dia pandai bersyukur, kemudian apabila diberi ujian dia pandai bersabar, dan yang terakhir apabila melakukan kesalahan mohon ampunan kepada Allah. Itulah poin penting para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di segmen berikutnya kami memberikan kesempatan kepada para pemirsa yang ada di rumah untuk berinteraktif kepada Al-Ustadz. Anda bisa bertanya langsung kepada Al-Ustadz tentang pembahasan kita di malam hari ini. Kami persilakan bagi yang bertanya di malam hari ini. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu, di mana? Dari hamba Allah di Aceh, Ustaz. Iya, dari hamba Allah di Aceh. Silakan pertanyaan Ibu. Tanya Ustaz. Iya. Ini kan masalah keluarga, suami istri. Suami saya kan menikah lagi. Dia berpoligami. Udah gitu dia berpoligami. Dulu sebelum tahu sunnah kan Ustaz, dia tidak tahu bersifat adil bagaimana. Jadi kan dia tanya yang namanya adil itu bagaimana. Jadi sudah tahu dia adilnya, udah tahu adilnya ikut Rasulullah begini. Jadi dia itu takut berbuat dosa kepada istri mudanya. Jadi istri mudanya itu dipulangkan dekat orang tuanya selama 3 tahun, tidak dikasih nafkah lahir batin, itu udah jatuh talak Ustaz. Baik, ya. Cukup Bu pertanyaannya? Iya. Ya, satu lagi Ustaz, gini. Jadi kalau suami saya itu tidak bisa berbuat adil menurut Rasulullah, gimana Ustaz, suami saya itu atau menceraikan istrinya atau gimana? Oke. Udah kayak gitu guys. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ada 2 pertanyaan sepenangkapan saya. Yang pertama adalah apabila seorang suami sudah meninggalkan istrinya selama 3 tahun, tidak diberi nafkah lahir dan batin, apakah sudah jatuh talak ataukah belum? Kemudian yang kedua adalah pertanyaan bahwasanya apabila suami saya yang telah berpoligami ternyata dia merasa bahwasanya tidak bisa berbuat adil, apakah dia harus menceraikan istri mudanya? Kok bukan pertanyaannya kenapa tidak menceraikan istri pertamanya? Ya, Ibu yang di Aceh, hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, patut disyukuri ya bahwasanya ibu dengan suami ibu berpoligami itu menambah silaturahim atau menambah persaudaraan. Ya, ini patut disyukuri. Insya Allah dengan syukur akan ditambah lagi nikmat Allah, yaitu berupa ketenangan hidup dan yang lain-lain. Tentang masalah apakah sudah jatuh talak atau tidak, saya tidak berani mengatakan di sini karena ini adalah masalah peradilan. Ya, kalau masalah peradilan harus ditanyakan kepada ahlinya. Siapakah ahlinya?
ahlinya adalah para qadhi di Indonesia. Dalam hal ini diwakili adalah kantor urusan agama dan juga pengadilan agama. Itu yang bisa menentukan. Kalau saya mengatakan ini sudah cerai, saya nggak berhak. Karena ini hanya sekedar fatwa. Atau juga saya mengatakan ini belum cerai, saya juga tidak berhak. Karena ini adalah sekedar fatwa. Maka ibu, terutama suami ini yang kaitannya, ibu tidak perlu tanyakan pada suami. Suami nanti biar bertanya kepada urusan kantor urusan agama, apakah sikap semacam itu sudah dianggap cerai ataukah belum. Ya, ini yang pertama. Adapun yang kedua, ibu, apakah seorang suami yang merasa dia tidak bisa adil, kemudian dia menceraikan istrinya? Tidak. Dia harus berusaha terus. Ya, jangan sampai sesuatu yang sudah terikat, kemudian dia lepaskan begitu saja. Ya, karena ini adalah ladang kebaikan. Ya, ladang kebaikan. Hendaklah dia berbuat kebaikan semaksimal mungkin. Fattaqullaha mastata'tum. Apabila dia sudah berusaha, ternyata Allah Subhanahu wa taala menetapkan dia tidak mampu, maka Allah akan mengampuninya. Ya, maka jangan kemudian kok penyelesaiannya adalah dengan cara mencerai istri muda. Selama ini yang jadi korban itu istri muda. Kalau ada masalah nggak bisa menafkahi, yang ditanyakan boleh ndak saya ceraikan istri muda. Coba tanyalah sekali-kali, boleh ndak saya ceraikan istri tua gitu. Ya. Atau mungkin dia pilih madarat yang lebih rendah mungkin. Tidak, jawabannya adalah tetap berusaha semaksimal mungkin, pertahankan keluarga yang sudah baik, ya. Karena tujuan pernikahan itu adalah untuk memperbanyak generasi diantaranya, ya, menjalankan perintah Allah, menjalankan perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ibu bantu doa kepada suami ibu sehingga ibu bisa melaksanakan atau suami ibu bisa memberikan keadilan dengan sesuai dengan syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertahankan dan berusaha semaksimal mungkin. Nah, ya, jazakumullah khairan atas penjelasannya. Sebelum kita menerima telepon kembali, kita bacakan Ustaz beberapa pertanyaan dari para pemirsa. Ada telepon yang masuk, kita persilakan dulu. Silakan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Pak, di mana? Ahmad di Warung Bambu. Ya, Ahmad, silakan. Ini pertanyaan, menyampaikan pertanyaan istri, Ustaz. Iya. Nah, istri bertanya apakah boleh mendonorkan atau menjual ASI kepada orang lain gitu, Ustaz. menjual? Hukumnya gimana? Menjual apa? Gitu? ASI? Menjual ASI gitu. ASI. Oh, ASI. Nah, soalnya dia di berita banyak penjualan ASI gitu di luar negeri gitu, Ustaz. Cukup? Bagaimanakah hukumnya, Ustaz, ya? Cukup, Ustaz. Iya. Ya. Syukran. Afwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Dari wabarakatuh. Ahmad di Warung Bambu. Ya. Masalah penjualan ASI saya belum tahu tentang hukumnya, permasalahan jual beli ASI, akan tetapi memberikan ASI baik itu dijual ataupun tidak itu konsekuensinya berat. Ya, dalam arti berat adalah anak yang mengkonsumsi ASI ibu, ya, ASI istri jenengan, istri bapak, itu otomatis akan menjadi anak susu. Dan itu harus betul-betul diwaspadai yang semacam ini. Jangan sampai nanti di kemudian hari ternyata anak susu itu menikah dengan anak kita, atau bahkan mungkin menikah dengan kita, ya, berpoligami lagi, ya kan? Kan begitu. Jadi jangan sampai seorang menikahi anak susunya sendiri misalnya, tidak boleh. Maka konsekuensi dari masalah menjual ASI ataupun memberikan ASI itu adalah terjadinya hubungan persusuan. Tidak segampang itu. Adapun orang-orang Barat, kita katakan orang-orang kafir, ya, mereka bebas saja seperti itu karena mereka tidak mempedulikan. Mereka entah mahram, entah mahram, biasa mereka, ya, mereka tidak ada aturan. Sementara kita itu ada aturan. Kalau di zaman dahulu, zaman Arab, di zaman zaman dahulu sebelum Islam, biasa orang-orang Arab itu menyusukan anaknya kepada orang lain dan memberikan nafkah, ya, menafkahi sang ibu susunya, ya, supaya apa? Bisa untuk makan dan yang lainnya. Jadi istilahnya itu bukan jual beli ASI, tapi mengupah orang untuk menyusui anaknya. Itu yang terjadi pada zaman dahulu. Kalau sekarang jual beli ASI, mungkin kalau yang pernah saya dengar adalah di antara
pendapat ulama dalam masalah jual beli ginjal, ya, jual beli kornea mata, ya, atau mata, bola mata, jual beli paru-paru misalnya yang berpasangan-pasangan begitu, atau bahkan mungkin yang satu tapi ketika mayit meninggal kemudian dijual. Itu sebagian ulama dan sebagian besar ulama zaman sekarang mengatakan tidak boleh, karena segala apa yang ada pada tubuh kita itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh kita jual belikan. Wallahu taala alam. Yang jelas konsekuensinya harus hati-hati dalam masalah ini. Baik, jazakallahu khairan Ustaz. Kita terima kembali telepon yang ketiga. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Pak? Halo. Iya. Dengan siapa di mana? Saya lagi nonton Ahad. Dengan siapa, Pak? Namanya, Pak? Dengan Bapak Ilyas di Gayuluan. Iya. Silakan, Pak, pertanyaannya langsung, Pak. Ya. Langsung pertanyaannya, Pak. Silakan, langsung bertanya kepada Ustaz. Halo? Nama Ilyas AR. Ya. Pak Ilyas, silakan langsung bertanya kepada Ustaz langsung, Pak. Ya. Bertanya tentang sedekah. Tentang apa, Pak? Bertanya tentang sedekah. Ya. Saya mau bertanya tentang memberikan sedekah. Ada pengemis yang nampaknya tidak pernah sholat. Nampaknya sama sekali nggak ngerti cara sholat. Jadi terus apakah kita boleh memberikan atau ada pahala kepada orang yang tidak tahu sholat? Baik, Pak Ilyas. Cukup, Pak? Ya, terima kasih kepada Pak Ilyas. Pak Ilyas, cukup? Ya, silakan. Teleponnya ditutup dulu. Ya. Terima kasih kepada Pak Ilyas yang ikut menyimak acara ini. Bertanya tentang apabila beliau memberikan sedekah pada orang yang tampaknya tidak pernah sholat, apakah ada pahalanya? Jawabannya adalah ada. Ya, insya Allah setiap sedekah yang kita berikan kepada siapapun itu ada pahalanya. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Likulli kabidi rutbatin ajrun." Setiap kebaikan yang kita berikan kepada barang yang bernyawa itu ada pahalanya. Sampai pun kita berikan kepada makhluk selain manusia. Itu misal ayam, ya, kambing, anjing, ya, kucing, atau bahkan hewan-hewan piaraan kita, ayam potong, ya, ayam potong. Kita berikan kebaikan tapi dengan niat, yaitu dengan niat mencari pahala dari Allah, maka akan mendapatkan pahala. Loh, Ustadz, nanti kita potong, Ustadz. Meskipun nantinya kita potong, tapi ketika hidup dia butuh makan, kita kasih makan, kita niatkan cari pahala, dapat pahala. Demikian juga para, mohon maaf ya, orang-orang gila, pinggir-pinggir jalan, kadang juga di tengah jalan, gitu ya. Ya. Terkadang orang itu ingin memberikan sesuatu pada orang gila, itu takut dan mikir ini ada pahalanya atau tidak ada. Wong kita beri anjing saja ada pahalanya kalau kita niatkan mencari ridho Allah, apalagi memberi makan orang meskipun gila, gitu. Jadi ada pahalanya, insyaallah. Jika pengemis, jika pengemis, iya, sama saja, insyaallah taala. Mudah-mudahan dengan niat dia akan disampaikan, karena terkadang seseorang itu meniatkan melakukan satu kebaikan tapi ternyata salah sasaran, ini tetap akan mendapatkan pahala, sebagaimana pernah terjadi pada seorang sahabat yang ketika itu meletakkan sebuah sedekah di masjid, kemudian diambil anaknya sendiri, ya, diambil anaknya sendiri, kemudian akhirnya bapaknya ini protes, ya, mengadukan anaknya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian mengatakan ini sedekah kok malah diambil anak saya sendiri, gimana ini? Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, laka ma nawaita ya ma'an, engkau telah mendapatkan apa yang engkau niatkan, dan wahai putra Ma'an, engkau telah mendapatkan apa yang engkau ambil. Ya, jadi itu sudah menjadi milikmu, sedangkan kamu sudah mendapatkan niatnya, insyaallah ta'ala. Jazakumullah atas penjelasan ini. Kita kembali bacakan pertanyaan pertama dari melalui SMS, Ustaz, dari Subur di Ternate. Ustaz, pertanyaannya adalah, Ustaz, bagaimana cara memberitahu keluarga besar dalam hal mahram? Karena
karena saya belum bisa menghindari tradisi cium pipi kanan, cium pipi kiri, Ustaz. Masya Allah. Dengan saudara dan saudari dari keluarga besar, Ustaz. Fadhal, Ustaz. Masya Allah. Andai kan mereka itu adalah muslim, itu insya Allah urusannya jauh lebih mudah biidnillahi ta'ala, ya. Dan cara memberitahukannya tentunya bertahap. Dalam arti ini adalah ilmu yang butuh pemahaman. Tidak bisa mereka itu langsung faham begitu saja. Akan tetapi sembari Anda berusaha membantu memahamkan mereka, dan di sana ada buku-buku yang berjudul tentang mahram, insyaallah di Ahsan sini ada, insyaallah ya. Silahkan nanti bisa mungkin menghubungi, dikirim satu begitu bukunya, masya Allah ya. Kemudian sembari kita berusaha, Anda berusaha membantu pemahaman kepada mereka, maka Anda berusaha mempraktekkan. Anda berusaha untuk mempraktekkan. Memang saya dengar di daerah timur itu, di sini ada yang dari daerah timur ya, cipika cipiku, cium pipi kanan, cium pipi kiri itu biasa. Bahkan itu adalah sebuah solusi terkadang. Ketika saya pernah berkunjung ke daerah mana, Flores, bukan Flores, timur-timur dekatnya itu mana? Namanya? Kupang. Itu kalau ada orang marah, dicium saja sudah. Cium sininya, jidatnya atau cium wajahnya atau dicium hidungnya saja begitu sudah selesai masalah. Ya, yang tadinya marah sudah pokoknya selesai masalah. Itu dengan ciuman selesai. Ya, gitu. Ya, jadi walaupun sesama laki-laki bentak-bentaknya kayak apa, sudah pegang wajahnya, cium, sudah selesai udah. Itu di sebagian daerah seperti itu. Maka kita juga dulu teringat di Jawa itu biasa ada salaman laki-laki dan perempuan, yang mahram dengan yang bukan mahram, ya, saling bersalaman. Kita ingat bagaimana kita ini berusaha secara bertahap. Kita tahu ilmu dan kita berusaha mempraktekannya. Ya, terkadang mungkin orang tua kita membantu, ini anak kita ini lagi latihan untuk tidak salaman dengan orang yang bukan mahram. Memang harus kita praktekkan. Ya, kalau tidak, maka yang seperti itu masih sulit. Maka silahkan berikan ilmunya, kemudian bantu pemahaman mereka dengan mempraktekannya. Wallahu ta'ala. Kita dari Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan kedua, Ustaz, dari Abu Ahmad di Kediri, Ustaz. Pertanyaannya adalah, Ustaz, anak punya istri yang kurang ilmu agama dan kita bersabar, Ustaz. Apakah ini suatu tanda hidup bahagia, Ustaz? Fadhal. Apa yang dimaksud dengan kurang ilmu agama? Apakah hafalannya yang sedikit? Apakah bahasa Arabnya yang grodal-gradul? Ataukah apa? Ya. Kalau yang dimaksud ilmu agama seperti itu, bisa dia diperintahkan untuk belajar. Ya. Tapi yang penting adalah, walaupun seorang itu mungkin ilmu agamanya, yaitu hafalannya mungkin rendah, juz amma cuma 3 surat yang dihafal, Qul huwallah, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas misalnya, atau 2 inna a'thaina sama Qul hu. Bahasa Arab sama sekali tidak bisa, baca Quran juga belum bisa. Maka ilmu agama itu tidak identik dengan banyaknya hafalan. Itu yang perlu kita sampaikan, ya. Jadi seorang itu terkadang, saya pernah sering juga sih masalah akhwat misalnya, ya Ustadz, saya akan menikah, bagaimana pendapat Ustadz tentang si fulan itu baru ngaji, ilmunya baru sedikit. Jadi seakan-akan identik orang yang ngaji lama itu ilmunya banyak, padahal belum tentu juga. Ya. Karena ilmu itu tidak identik dengan banyaknya hafalan, sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i, laisal ilmu bikasrati ma hufid wa innama ma nafa'. Ya. Ilmu itu bukan hanya sekedar apa yang dihafal, tapi apa yang bisa mendatangkan manfaat. Ya. Andainya memang istri Anda itu seperti itu, kurang ilmu agama dalam arti hafalannya itu kurang, cara bacanya kurang, Anda jangan hanya bersabar dengan menerima, tapi ajak dia untuk ngaji dan belajar. Ya, ajak. Tingkatkan kesabaran Anda dengan cara bersabar ngajari dia. Ya, jadi bukan hanya bersabar itu nerima tok, ndak ada usaha, ndak. Ajari. Ya. Kalau Anda ndak bisa ngajari, ya bawa ke tempat yang istri Anda bisa belajar, beri kesempatan. Jadi jangan istri itu dimaksimalkan kerjanya, Anda peres
tenaganya, habis waktunya, setelah itu Anda celah, kamu itu dari dulu ilmunya nggak ada. Jangan. Beri kesempatan dia belajar. Karena dikatakan oleh seorang ulama, kalau Anda ingin bahagia, ya, kalau Anda ini yang saya simpulkan dari perkataan ulama, kalau Anda ingin istri Anda menjadi orang yang baik kepada Anda, maka berikan kesempatan kepada istri untuk mendekatkan diri pada Allah. Di antaranya adalah dengan belajar ilmu agama. Bilal bin Sa'ad mengatakan, man aslaha ma bainahu wa bainallah, aslahallahu ma bainahu wa bainan nas. Barang siapa yang memperbaiki hubungan dia dengan Allah, maka Allah akan perbaiki hubungan dia dengan sesama manusia. Artinya apa? Kalau Anda ingin hubungan istri Anda dengan Anda baik, berikan kesempatan istri untuk memperbaiki hubungan dia dengan Allah. Caranya adalah perintahkan dia untuk belajar, ajari dia, sabarlah Anda dalam mengajari dia atau mengajak dia untuk belajar. Jadi jangan hanya sabar dengan kebodohan istri, ya, jangan begitu, tapi bersabarlah dalam mengajari istri. Demikian Allah Ta'ala alam. Jazakallahu Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya Ustaz dari hamba Allah. Pertanyaan adalah, Ustaz, bagaimana cara memerintahkan anak gadis untuk pakai jilbab syar'i? Mungkin sudah besar anaknya, Ustaz. Fadhil, Ustaz. Caranya adalah dengan contoh. Yang pertama, Anda sendiri juga memerintahkan anak, tapi Anda sendiri juga harus mencontohkan. Ya, mengajak dia, mencontohkan, dan memberi hadiah dia jilbab yang syar'i dengan kata-kata yang lembut, dinasehati, didudukkan, ya. Dan bapaknya ini, ya, harus tegas. Bapaknya ini harus tegas, ya. Karena ini masalah yang sangat rawan, dan kemudian didoakan. Itu yang penting. Nah, wallahu taala alam. Iya, jazakumullah atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya Ustaz dari Fahmi di Gramapuri. Pertanyaannya adalah, Ustaz, bagaimana cara kita untuk mendapatkan rasa bahagia di saat ditimpa musibah seperti sakit, Ustaz? Iya. Tafadhol. Sadarilah bahwasanya sakit yang Anda terima atau yang kita terima itu adalah ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis yang maknanya, tidaklah sebuah musibah menimpa seorang hamba, tidaklah seorang mukmin ditimpa musibah min wasabin wala nasabin, ya, entah itu rasa sakit, rasa sedih, dan yang lain-lain sampai duri yang menusuk kakinya, kecuali itu adalah sebagai kafarah, tebusan dosa bagi dia. Maka di balik musibah ada kebahagiaan, yaitu diampuninya dosa. Dan terkadang seorang hamba itu dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebuah kedudukan di surga yang tidak bisa dicapai dengan amalan dia. Maka Allah Subhanahu wa taala meningkatkan peringkat dia di dalam surga dengan musibah yang diberikan kepada orang itu. Wallahu taala alam bisawab. Jazakallahu atas jawabannya. Ini mungkin pertanyaan terakhir, Ustaz, yang akan saya bacakan karena keterbatasan waktu kita. Ustaz, bagaimana cara menata atau menghibur hati tatkala mendapatkan nafkah dari suami, Ustaz? Mulut ini bersyukur, tapi dalam hati kita berpikir bagaimana cara membaginya untuk keperluan rumah tangga agar cukup sehingga kita terhindar dari cap istri yang kufur, Ustaz. Betul. Allah Subhanahu wa taala atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna Allahu bima ata. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh bahagia seorang yang memeluk agama Islam dan diberi kecukupan rezeki, ruziqa kafafan, dan kalaupun tidak diberi kecukupan rezeki, qanna'ahu Allahu bima ata. Allah memberikan rasa cukup kepada dia di dalam hatinya dengan apa yang diberikan oleh Allah kepada dia. Maka ibu apabila ingin bahagia, jadilah orang yang qanaah. Terima saja, ya. Kemudian belanjakan sesuai dengan apa yang ada, ya. Utamakan mana yang penting dan mana yang tidak penting. Pandai-pandailah mengatur uang belanja suami, dan bersyukurlah dengan yang sedikit. Insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan menambah kenikmatan, dan kenikmatan yang ditambah itu belum tentu berupa sesama uang. Terkadang rasa tenang, ya, karena apa? Al-ghina, kekayaan itu adalah ghinan nafas, kekayaan itu adalah kekayaan jiwa, bukan kekayaan harta. Betapa banyak kita dapatkan orang itu puas dengan 50.000 setiap hari, tapi
betapa banyak pula kita dapatkan orang itu tidak puas dengan 500.000 per hari. Ya, subhanallah. Ini letaknya di mana? Di hati. Ya, letaknya di hati. Oleh sebab itu, kekayaan adalah kekayaan hati. Ibu, perkaya-kaya hati Anda, jadikanlah diri Anda yang qanaah, terima apa adanya. Ya, apabila Anda bisa meminta tambah, misalnya karena memang kurang ya, dan suami mampu, tidak apa-apa. Mas, ini untuk plot ini ada laporannya, ini kurang segini, kalau ada rezeki tambahan bolehlah untuk diserahkan. Dan suami janganlah menjadi orang yang bakhil ya, yang memepet-mepetkan kebutuhan istri. Berilah sesuatu yang longgar kepada istri sehingga dia bisa belanja dengan tenang. Demikian wallahu taala alam. atas jawabannya. Ustaz, mungkin sekali lagi ini adalah pertanyaan terakhir dari kajian di malam hari ini. Mungkin sebelum saya tutup ada ikhtisar ringkasan yang mungkin disampaikan oleh Ustaz. Fadhal. Nah, seperti yang saya sampaikan pada di awal pertemuan bahwasanya ini adalah tanda-tanda kebahagiaan, maka mudah-mudahan dengan kita memahami 3 hal ini, yaitu senantiasa bersyukur dengan apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga bersabar terhadap musibah yang menimpa kita, dan juga senantiasa beristighfar terhadap dosa-dosa yang kita kerjakan, maka mudah-mudahan kita menjadi orang bahagia. Dan ingat bahwasanya kebahagiaan itu bukan pada banyaknya materi, bukan pula pada indahnya rumah, bukan pula pada megahnya kendaraan dan yang lain-lain, akan tapi kebahagiaan itu adalah tatkala seorang itu bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan. Baik para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah akhir perjumpaan kajian kita di malam hari ini. Subhanallah, sangat luar biasa sekali dari apa yang disampaikan oleh Al-Ustaz, banyak memberikan faedah dan serta manfaat yang insyaallah bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kami ucapkan jazakumullah khairan kepada Al-Ustaz Zaid Susanto hafizahullah taala yang telah memberikan faedah ilmu kepada kita semua, dan kami ucapkan jazakumullah khairan kepada para pemirsa yang di malam hari ini telah berpartisipasi dalam interaktif melalui via telepon maupun pertanyaan-pertanyaan yang telah disampaikan ke kami. Kemudian juga kami juga mohon maaf apabila dalam pembawaan acara di malam hari ini ada kekurangan. Kami kru yang bertugas pada kesempatan malam hari ini mohon undur diri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah di pagi hari nanti subuh insyaallah Al-Ustaz Zaid kembali akan menyampaikan materi di waktu subuh insyaallah taala. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. جزاء الإحسان إلا الإحسان